Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin. Ya, pada hari ini kita kembali mempelajari pelajaran IPS dengan Ibu Rohyati dengan materi perdagangan internasional. Tujuan dari materi ini adalah satu, menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Dan yang ketiga, menjelaskan manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidak sama. Hal ini disebabkan karena setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Perbedaan potensi sumber daya alam disebabkan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya 1. Luas daerah, 2. Letak geografis, dan yang ketiga iklim. Contoh yaitu negara Arab Saudi, di mana negara Arab Saudi kaya akan minyak bumi, dengan negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya hutan dan hasilnya salah satunya yaitu rotan. Di lain pihak, kebutuhan manusia dimanapun negara itu berada pada dasarnya sama. Dengan adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki negara Arab Saudi dan negara Indonesia, menyebabkan terjadinya adanya perdagangan internasional. Nah, apa itu perdagangan internasional? Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional yaitu 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. 2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Negara yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik dibandingkan negara yang mempunyai sumber daya manusia yang lebih rendah. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. 4. Perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Contohnya, Indonesia mempunyai seni ukir dan batik Indonesia, sehingga Indonesia terdorong untuk memperdagangkan seni ukir dan batik di luar negeri. Begitu juga dengan Cina yang mempunyai seni pembuatan keramik. 5. Ada perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional. Di antaranya yaitu A. Perbedaan harga barang. Adanya perbedaan harga barang bisa dipengaruhi karena adanya perbedaan upah tenaga kerja dan biaya produksi. Selain itu, perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh selera masyarakat. Ada masyarakat yang merasa bangga apabila mengkonsumsi produk luar negeri, tetapi kita sebagai warga negara yang baik
tentunya juga harus bangga mengkonsumsi produk dalam negeri. Perdagangan internasional selain bertujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, diantaranya yaitu 1. Negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. 2. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk. 3. Mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. 4. Mendorong kegiatan produksi. 5. Meningkatkan hubungan persahabatan. 6. Lapangan pekerjaan semakin bertambah. 7. Pendapatan negara meningkat, yaitu dari devisa. 8. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendapatkan pangsa pasar di luar negeri, produksi dalam negeri harus terus meningkat dari segi kualitas. Dengan demikian, maka sebagai seorang produsen harus terus meningkatkan pengetahuan dan teknologi. 9. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Dengan semakin banyaknya permintaan barang dalam negeri, maka kegiatan produksi akan meningkat. Dengan demikian, diiringi dengan adanya permintaan tenaga kerja. Akan tetapi, perdagangan internasional banyak mengalami hambatan-hambatan. Hambatan perdagangan internasional meliputi 1. Adanya peperangan. Negara yang sedang mengalami peperangan akan kesulitan dalam pengiriman barang. 2. Adanya politik dumping, yaitu suatu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Yang ketiga, proteksi. Apa itu proteksi? Proteksi ini adalah suatu kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri yang meliputi 1. Kuota, yaitu suatu batasan jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. 2. Tarif, kebijakan pajak barang impor dan ekspor. Bagi barang yang akan diekspor maka dikenakan pajak, begitu juga dengan barang yang masuk yaitu barang impor akan dikenakan pajak masuk. Yang ketiga yaitu embargo, suatu kebijakan larangan impor dan ekspor. Ini untuk barang-barang tertentu dan jarang sekali negara melakukan kebijakan embargo. Demikian pembahasan materi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.